sungguh baik dalam hidup. Dan kalau hari kami boleh menyembah dan memuji-Mu, biar itu sungguh-sungguh keluar dari hati kami. Karena kami bersyukur, Engkau Allah kami yang baik. Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita di tempat ini, amin. Nah, hari ini kita mau bersiap-siap menari di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang mengganti setiap ratapan dengan tarian, amin. Come on. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Kami menari-nari di hadapan-Mu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tari-tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh-Mu di dalam kami, Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Dan ku kan menari. Mari jemaat Tuhan. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Katakan bersama-sama, Kaulah sukacitaku. Yes, Kau sukacita kami Tuhan. Kami bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Serukan haleluya. Kami bersukacita Tuhan. Kami punya Allah yang bukan cuma baik tapi tidak tertandingi. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, Kau Allah yang tiada bandingan, hati kami serukan. Pada siapa Kau
Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup. Shalom. Yuk kita bangkit berdiri, beri salam yang terbaik buat kiri kanannya. Katakan apa kabar, bagaimana, ya tanya sedikit. Jangan hanya dikasih senyum, ditanyain juga. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Luar biasa. Berapa banyak yang kita siap memuji, memuliakan nama Tuhan, lambai-lambaikan tangannya. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang besar. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau mencukupi Tuhan segala kebutuhan kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dari minggu lalu, Senin, Selasa, sampai hari ini Tuhan, kami kembali berkumpul. Kami hendak memuji Engkau. Kami hendak menaikkan ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami undang roh pujian hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, biar lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu. Terpuji termulia namamu, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan di tengah-tengah kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan sama-sama? Amin. Mari beri sorak-sorai sekali lagi yang terbaik buat Allah kita. Mari kita puji dan tinggikan namanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Mari naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Semua tepuk tangan yuk. Haleluya. Kami menari buat Engkau Raja. Amin. Haleluya. Here we go. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari,
terlahirkan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari beri tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat anak kita. Jauh puji dia lebih dahsyat lagi. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, oh, oh. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Benar Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir di dalam hidup kami. Ya, tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Thank you Jesus.
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan yang memulihkan kita. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan dengan iman, Tuhan yang menyembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Disembah Engkau Allah yang layak. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan
sembah Yesus, oh kami sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang layak dimuliakan selamanya, ditinggikan, diagungkan Engkau. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kabar kesudahan kasih setia-Mu, Engkau baik. Oh, naikkan syukur-Mu yang terbaik buat Tuhan, karena Dia Allah yang menyelamatkan, Dia Allah yang memulihkan, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memberkati kita. Kami tinggikan Engkau, sebab Kau layak Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu, Allah yang menyelamatkan kami. Bersyukur buat kebaikan-Mu, Allah yang memulihkan kami. Bersyukur buat keajaiban-Mu Tuhan, Allah yang menyembuhkan kami. Bersyukur buat segala kemurahan-Mu, Allah yang memberkati kami. Mazmur Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Hari ini mari kita naikkan syukur kita. Bukankah Dia yang telah berbuat baik di dalam hidup kita? Ya, ingat satu hal, kebaikan Tuhan. Mari saat ini, mungkin Tuhan yang memulihkan keluargamu, Tuhan yang telah mengampuni dosa kita. Dia membawa kita kembali kepada jalannya yang benar. Dia yang menyembuhkan. Bahkan Dia Allah yang memberkati, bahkan sampai detik ini tidak dibiarkan kita meminta-minta. Terima kasih Tuhan. Bahkan sekalipun doa kami belum dijawab, kami sedang menanti. Tuhan, kami mau terus bersyukur. Ya, karena iman kami berkata, Engkau berdaulat atas segalanya. Thank you Jesus. Naikkan lagu ini, biar telingamu mendengar. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
Haleluya, siap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Beri sorak yang terbaik sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Wow. Rasanya nggak pengen berhenti kita memuji Tuhan. Ya, sebab namanya besar dan layak dipuji. Kita bangga kita punya Allah yang hebat. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Ya, sekalipun keadaan kita mungkin biasa-biasa saja. Tapi jangan lupa kita punya Allah yang luar biasa. Yang akan membuat kita juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Iya, silakan bagi kawan-kawan yang baru hadir. Di sebelah kiri depan ada kosong. Haleluya, Asyar bisa membantunya. Kita beri jeda waktu sebentar ya, kita tunggu sahabat-sahabat kita duduk dulu. Haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, baik melalui onsite maupun online, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di Gereja Abalop Ministries Taman Palem. Ya, nanti kami bagi Bapak, Ibu dan teman-teman yang baru pertama hadir, nanti kami minta setelah ibadah bisa mampir sebentar, ada counter welcomer, ya bisa berbicara bincang-bincang sebentar, kita saling mengenal dan kemudian kami bisa menjelaskan tentang gereja di tempat ini. Puji nama Tuhan. Yang kedua, untuk persembahan dan persepuluhan Bapak Ibu, saudara yang baik online maupun onsite, yang online bisa nanti scan barcode-nya, nah itu ditampilkan di layar. Kemudian bagi yang Bapak Ibu yang hadir sudah dibagikan amplop. Nah, Bapak Ibu yang sudah dapat amplop hari ini dan belum sempat mengisinya, bawa pulang minggu depan isi ya. Jadi kita nggak usah terburu-buru masukin. Isi, bawa pulang, beri yang terbaik, minggu depan kita kembalikan ke rumah Tuhan. Haleluya. Atau yang onsite bisa, yang online bisa juga via transfer. Kemudian selanjutnya ada hari ini, tanggal 8 Oktober akan diadakan penjualan sembako bersubsidi dari GI 1000. Ya, bagi Bapak Ibu saudara yang sudah memegang tiketnya nanti boleh menukarkannya di depan. Ya, kita tahu kita lagi kesulitan juga untuk beras ini ya, harganya melambung tinggi. Jadi kita bersyukur kalau lewat GI 1000 ada beberapa kemudahan yang jemaat bisa dapatkan. Mari kita saksikan dua video berikut ini, silakan. Sambutlah, Dia telah hadir di tengah kita. Salam, nama saya Ciameni, usia saya 70 tahun. Saya tertanam di Komsel Senior Mutiara Palem. Saya ikut ibadah senior kurang lebih 8 tahun. Alasan saya ikut ibadah senior, saya ada bersukacita dan banyak teman. Saya bisa melayani Tuhan dan sesama senior. Yang saya rasakan ikut ibadah senior, saya jadi bisa mendoakan teman saya. Saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya menjadi kuat dan saya bersyukur bisa mewariskan iman takut akan Tuhan kepada keluarga saya. Saya mau tetap setia dengan melayaninya sampai Tuhan memanggil saya. Amin. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari Jemaat Senior. Saya Yongki dan ini istri saya Lili. Tadi kita sudah menyaksikan apa yang kami alami di Jemaat Senior. Kami penuh sukacita dan kami tetap bisa berkarya karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Oleh karenanya kami pun ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang berusia di atas 55 tahun atau yang belum tetapi sudah memiliki cucu. Yuk kita berkumpul bergembira bersama di sebuah event yang akan diadakan pada tanggal 28 Oktober jam 2 siang. Ada yang spesial pada acara tersebut. Mari segera konfirmasikan kehadiran Bapak Ibu dengan mengisi link yang bisa didapatkan dari Gembala Sel di Komsel atau di depan ruang ibadah di counter pemerhati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, nanti setiap kita akan saatnya tiba. Saya mungkin setelah punya cucu masuk juga gitu ya. Haleluya. Ya, teman-teman gak berasa tanggal sebentar lagi sudah mau Natal. Tanggal berapa? 24 Desember ya. Dicatat, jangan bikin janji apa-apa, kita mau Natal bersama. Ada 3 kali Natal nanti. Nah, teman-teman tentunya Bapak Ibu Saudara, untuk Natal ini kita membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mentransfer untuk support dana perayaan Natal kita. Ya, yang kedua adalah saya mau tanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang usianya sudah 55 tahun? Iya, malu-malu. Enggak dirayain kok. Ya, haleluya. Ya, takut ketahuan ya. Iya. Gak apa-apa, baru 55 saya udah lakcap malahan. Ya, Bapak Ibu yang 55 diundang. Tadi kan sudah diumumkan oleh Pak Yongki ada acara ya pada tanggal berapa katanya 28 Oktober di ruang Yerusalem, ruang sebelah ya. Kita akan ada acara jam berapa? Jam 2 siang. Ya nanti boleh ambil linknya melalui PKS-nya atau melalui GS-nya. Ya, kemudian saya belum Komsel, nanti bisa daftar di depan. Ya, nah Pak saya belum 55 tapi sudah punya cucu, oh sangat welcome banget. Bisa bergabung acara nanti tanggal 28. Nah teman-teman sebentar kita mau dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Ya penatua yang masih muda. Nah bapak-bapak teman-teman yang dari Bangka, beliau ini teman kita. Ya Cikangin. Ya haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Thank you buat Pak Herdis, buat sambutannya juga. Memang kalau di Palem banyak bangkangin ya. Iya. Oke, kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami selalu diingatkan dan kami bersyukur buat penebusan Kristus dalam hidup kami. Kami dulu orang berdosa, Tuhan panggil kami, Tuhan selamatkan kami dan Tuhan ubah hidup kami. Agar kami boleh jadi terang dan garam. Biar kami boleh selalu ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa di luar Tuhan, tanpa Tuhan kami ini adalah orang yang harusnya masuk neraka. Tapi kami diselamatkan. Tuhan terima kasih. Kami berdoa, kami minta segala hikmat dan pengertian agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Agar hidup kami layak dan berkenan kepadamu dalam segala hal. Agar kami boleh memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Agar kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Agar kami kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Agar kami bersyukur dan bersukacita karena kami telah dilayakan untuk mendapatkan bagian yang Tuhan telah tentukan bagi setiap kami orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya kita berkata amin. Haleluya. Terima kasih buat Pak Nanda dan seluruh kepemimpinan yang ada ya, buat kesempatan boleh melayani di Abaloh Palem. Saya Hendy Gunawan, saya melayani di Abaloh Barat. Di Greenfield, saya datang bersama dengan Jimmy, anak rohani. Saya boleh Jimmy bangkit berdiri? Ya, Jimmy bersama kami, Jimmy memimpin khususnya di ibadah IKN.
ya. Bukan ibu kota Nusantara tetapi ibadah komunitas Nusantara. Ya, jadi kami memakai branding IKN biar untuk menjangkau lebih banyak orang-orang dari seluruh pelosok Nusantara. Kami bersyukur dimulai dari banyak orang Kupang. Sekarang udah ada Chinese, ada orang Bangka juga, ada orang juga Jawa banyak, Nias. Jadi Tuhan kirimkan, ada Medan juga, dari berbagai suku bangsa ada di IKN. Jadi kalau yang mau ngelihat IKN bisa ke barat ya. Nggak perlu ke Kalimantan, perlu tiket, cukup perlu transportasi ke barat saja. Oke, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, judulnya saya kasih judul Jangan Bodoh. Ya, ini adalah perkataan firman Tuhan. Ya, hidup kita sebagai orang Kristen itu ada dua jurusan, Bapak Ibu Saudara. Hanya ada dua jurusan, kalau nggak bodoh bijak. Coba lihat wajah kanan kirinya, dia jurusan mana? Kalau dia udah jurusan yang bodoh, tolong diingatkan. Karena jurusan yang sebenarnya kita itu harusnya jurusan bijaksana. Ya, jadi setiap kita Tuhan mau kita menjadi orang yang bijaksana. Karena Amsal 4:18 katakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus. Amsal 25 katakan kebodohan itu melekat pada hati orang muda. Siapa di sini pernah muda? Atau masih muda? Coba lambaikan tangan. Ya, masih muda ya. Saya masih muda. Setiap kita sekalipun usia 55, kita tetap merasa usia 30. Kita kayaknya agak enggan gitu ya, kalau udah didorong masuk ke kata senior tuh kayaknya agak kurang ya. Tapi itu pasti. Nggak perlu lakukan apapun kita pasti tua. Benar? Untuk jadi tua nggak perlu lakukan apapun. Tapi untuk menjadi orang bijaksana, untuk jadi orang yang dewasa dalam Kristus perlu usaha. Menjadi tua itu otomatis. Menjadi dewasa itu perlu usaha. Coba lihat lagi wajah kanan kirinya. Dia otomatis jadi tua atau jadi dewasa? Tuhan mau kita jadi dewasa dan bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat ketika saya masih muda, saya waktu itu jadi ketua remaja di gereja saya. Tapi saya melakukan kebodohan. Saya orang Bangka rata-rata, ini orang Bangka ya, rata-rata banyak punya keahlian tuh berjudi. Itu keahlian orang Bangka. Saya termasuk salah satunya. Jadi waktu saya masih muda, waktu itu saya kalau nggak salah SMP atau SMA saya lupa. Saya main judi Bapak Ibu Saudara, main judi di sekolahan. Dan saya ketangkep polisi. Diancam masuk penjara. Saya nggak takut masuk penjara Bapak Ibu. Yang saya takut kalau dikasih tahu orang gereja saya main judi. Bayangin ketua remaja ketangkap main judi, langsung dicopot kali. Orang tua saya, papa saya majelis, mama saya aktivis gereja, anaknya ketua remaja ketangkep main judi. Ah udah habis. Saya nggak tahu mau ditaruh di mana muka saya kalau ketahuan. Tapi puji Tuhan, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan melatih saya. Saya melakukan kebodohan. Saudara, firman Tuhan katakan kebodohan melekat pada hati orang muda. Dan tongkat didikan mengusir itu daripadanya. Kalau kita nggak dididik, dimuridkan, bayangin kita masih muda ada kebodohan. Nanti makin tua kebodohannya melekat. Makanya banyak orang usianya makin tua. Tapi sifatnya, kelakuannya kayak kanak-kanak. Nggak dewasa, nggak jadi bijaksana. Nah kita perlu dimuridkan. Coba lihat wajahnya udah dimuridkan belum? Ya,
senggol kalau belum, ini waktunya, hari ini cari pemurid. Kita perlu dimuridkan Bapak Ibu Saudara. Saudara bayangkan, saya tuh 12 tahun ada di gereja. Dari umur 5 tahun, 12 tahun ada di gereja. Satu kali saya ditanya, Hendy, kalau kau mati masuk sorga atau masuk neraka? Saya bilang masuk sorga Kak. Kenapa? Karena katanya orang Kristen mati masuk sorga. Ada saudara yang pernah dengar kayak gitu? Nggak ada di Alkitab. Terus pembina saya tanya gini, pemurid saya nanya, kalau kamu bikin dosa, wih dalam banget ini. Ini baru selama saya 12 tahun ada di gereja jarang orang ngomong tentang dosa. Baru ini pemurid saya ngomong, Hendy kalau kamu bikin dosa kamu mati, masuk mana? Saya bingung. Masuk sorga saya tahu nggak ada orang berdosa di sorga. Kalau masuk neraka saya takut. Jadi saya diam. Dia muridkan saya, diajarin saya SPK. Nah kalau yang belum ikut SPK, segera daftarkan diri saudara ikut SPK. Saya diajarin firman Tuhan, saya dimuridkan. Sejak hari itu hidup saya mulai ngalamin perubahan. 12 tahun saya ada di gereja disuruh baca firman. Saya baca kalau mau tidur biar gak ditanya minggu depan. Waktu baca Alkitab ngantuk. Aneh loh saudara. Kalau ada yang kurang susah bisa tidur ya baca Alkitab. Biar rileks pikirannya. Baca Alkitab ngantuk, aminnya besok. Tapi sejak saya hari itu, saya dimuridkan. Tidak ada yang suruh saya baca Alkitab sampai hari ini. Tiap hari. Hidup saya berubah. Saudara, Tuhan mau kita jadi orang yang bijaksana. Orang yang bodoh, dia dengar firman. Orang bijak juga dengar firman. Bedanya orang bodoh tidak dilakuin. Orang bijak dia dengar bukan hanya dengar. Dia melakukan firman. Tuhan mau kita bukan lebih banyak tahu. Tapi lebih taat. Coba lihat lagi wajah kanan kiri. Lebih tahu apa lebih taat? Sama-sama 4 huruf. Makanya kan kita suka kadang-kadang sok tahu. Gue udah tahu kok. Padahal dia gak tahu apa-apa. Tahu aja gak membuat hidup kita berubah. Tetapi taat membuat hidup kita berubah makin hari. Makin serupa seperti Kristus. Saya tahu main judi itu dosa. Bahkan teman-teman saya lagi di meja judi dia nanya, Hen, emang orang Kristen main judi boleh? Gitu saudara. Saya tahu judi itu dosa, tapi saya gak bisa berubah. Saya tetap aja main judi. Kalau Cynthia udah habis cari angpau, cari meja judi. Itu yang saya lakukan. Siapa teman saya main judi? Popo saya. Popo saya sekarang usia 92 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi main ceki, matanya aja udah operasi katarak berapa kali. Itu butuh waktu. Hari ini dia udah gak main ceki lagi. Tapi sampai usia 70-an masih ceki Bapak Ibu Saudara. Masih main judi. Tiap hari diajarin firman sama mama saya. Itu yang mengubah hidup dia. Saudara, kalau kita nggak dididik, nggak dimuridkan, kita menjadi tua di gereja dan menjadi bodoh di gereja. Saudara perlu dimuridkan dan dilatih lewat SPK. Saudara diajar menjadi orang yang bijaksana. Amin. Jadi kalau ada orang yang bilang ikut SPK, ikut, segera ikut. Jangan, aduh ini orang nih gue gak mau ketemu dia. Kalau lagi mau datang ke gereja, wih ini lihat orang yang ngajak SPK, muter. Takut ketahuan, jangan. Kita perlu bersyukur dengan orang yang mengajak kita Bapak Ibu Saudara. Nah kita lihat di dalam Amsal 19 ayat 3 dikatakan, kebodohan menyesatkan jalan orang. Saudara, siapa yang di sini pernah jalan naik motor atau naik mobil tersesat? Biasanya respon kita kalau tersesat kita gusar, emosi. Kalau ada istri yang disalahin, tadi kamu gimana lihat Waze-nya? Kok salah jalan gitu? Salah beloknya telat. Banyak orang dalam hidup karena dia bodoh, dia nyalain siapa? Tuhan yang disalahin.
Gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan people ruin their life and by their own foolishness and they are angry at the Lord. Orang bodoh menghancurkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kalau kita bodoh kita salah ambil keputusan. Firman Tuhan udah bilang jangan tamak, jangan serakah. Banyak orang karena tamak, karena serakah gak punya duit ngutang. Dia investasi, bukan duit dia, duit ngutang. Bukan untung tapi buntung. Udah dia berhutang, bukan hanya dia, istrinya nanggung utang, anaknya nanggung hutang. Lebih bahaya lagi kalau dia punya cucu, cucunya nanggung hutang, cicitnya nanggung hutang. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebodohan. Dikatakan people, orang-orang ruin their life. Hancurin hidup mereka karena mereka bodoh. Dan kebodohan itu sudah ada di dalam diri manusia sejak mereka masih muda. Coba kita lihat wajah kanan kiri, kita bodohnya nambah atau kurang? Kalau kita nggak dididik, bodohnya makin nambah Bapak Ibu Saudara. Coba orang kalau bikin dosa, waktu saya SD, nyonteknya itu kalau masih bodoh kan nyonteknya tegang kan. Kalau udah sering nyontek, expert nyonteknya santai. Bahkan dia bangga lagi dia nyontek. Nah ini orang bodoh. Bodohnya makin nambah. Saudara, Tuhan mau kita jadi orang yang bijaksana. Kita bukan hanya jadi pendengar tapi kita jadi pelaku firman. Dalam kehidupan kita pasti gak lepas dari namanya ujian kehidupan. Ada pergumulan, ada persoalan. Ada yang di sini gak punya pergumulan, gak punya persoalan. Setiap kita pasti punya, amin. Hanya orang mati yang gak punya pergumulan dan persoalan. Yang bergumul yang masih hidup. Pusing mikirin peti matinya. Pusing mikirin mau kremasi atau dikubur. Kalau mau dikubur di mana. Kalau habis dikremasi ditaruh abunya atau dibuang abunya. Orang hidup banyak pergumulan, banyak persoalan. Itu tandanya hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara, ujian kehidupan dapat membuat kita makin kuat, makin dewasa atau makin bijaksana. Atau ujian dalam kehidupan membuat kita makin hancur atau makin terpuruk. Karena persoalan di dalam bahasa Chinese itu ada satu sisi masalah, ada satu sisi peluang. Makanya waktu COVID terjadi, ada orang bisa melihat peluang, ada orang melihat itu sebagai masalah. Nggak ada COVID. Coba, masker kurang laku. Sejak ada COVID, orang jualan masker. Dari jualan pisang goreng ganti jualan masker. Orang melihat itu sebagai masalah atau peluang. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ujian kehidupan membuat kita terpuruk, hancur, atau membuat kita jadi makin kuat, makin dewasa, atau makin bijaksana. Dalam kita menjalani kehidupan kita, kita memerlukan hikmat Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kita, kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sama seperti manusia nggak bisa hidup kalau nggak nafas. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan memberikan kita nafas untuk hidup. Amsal 28 ayat 5 dikatakan, tetapi bagian yang kedua saya bacakan, orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Saudara mau tahu apapun, saudara cari Tuhan, cari firman-Nya. Belajar, renungkan firman siang dan malam. Saudara akan ngerti segala sesuatu. Orang yang cari Tuhan ngerti segala sesuatu. Saya punya anak rohani, orang Bangka hari ini. Dia sekolahnya semia waktu itu, datang ke Jakarta kuliah. Bukan kuliah, waktu itu kerja jadi tukang fotokopi, gajinya 300.000. Hari ini dia jadi seorang CEO, punya beberapa perusahaan.
mainnya udah tingkat nasional. Ketemunya orang-orang gede, kalau dia cerita saya nggak ngerti. Mainnya apa, olahraganya golf. Orang kalau makin tinggi biasanya permainannya golf. Kenapa? Sambil ngobrol-ngobrol, sambil diskusi bisnisnya. Saudara, tanpa hikmat Tuhan tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Saudara, dia ngomong aja kurang pinter. Tapi dia belajar melayani jadi pemerhati. Kalau jadi pemerhati kan cuma nanya, gimana, kamu dari mana asalnya? Dia banyak dengar. Ternyata seorang salesman yang baik harus banyak dengar daripada banyak ngomong. Khususnya kalau saudara jualan sama orang dominan. Saudara banyak ngomong, dia lari. Nggak jadi dia beli. Saudara, anak binaan saya ini hari ini dia jadi seorang CEO, dipakai Tuhan. Saya bilang pesan sama dia, udah lu kalau mau berhasil dalam bekerja cari Tuhan. Renungkan Mazmur 1, orang yang kesukanya firman Tuhan. Dan merenungkan siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Siapa yang membuat kita berhasil? Tuhan. Saudara, kita baca firman Tuhan sebulan sekali, setahun sekali, pas Natalan aja. Saudara, apa tiap hari? Siapa di sini makan tiap hari? Kecuali puasa. Puasa 3 hari nggak makan, baru hari ketiga baru buka. Kita yang normal, yang waras makan tiap hari, amin. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita waras rohaninya, kita baca firman setiap hari. Orang bodoh dikasih tahu, misalnya 2 tambah 2, 4. Dia bilang 5, salah 4. Oh, bodoh dia. Orang kalau nggak bertobat dia jadi bebal. 2 tambah 2, 4. Dia bilang 5, salah 4. Gua mau 5, lu mau apa? Nah itu. Saudara, Tuhan mau kita jadi bijak. Tuhan mau kita jadi pelaku-pelaku firman. Baca firman setiap hari Bapak Ibu. Renungkan firman, cari Tuhan. Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara mau punya hikmat, mau punya pengetahuan, mau punya kepandaian, carilah Tuhan. Cari Tuhan, saudara bisa punya kepandaian apapun. Mama saya divonis sama pelatih nyetir mobil, nggak mungkin bisa nyetir mobil. Karena nggak ada siapa-siapa di rumah dan ada mobil di rumah. Papa saya sudah dipanggil Tuhan 2020, adik saya udah ke Jakarta. Akhirnya tinggallah mama saya dengan mobil di rumah. Akhirnya dibilang, saya mau nyetir mobil. Jangan ma, orang dulu bilang mama nggak bisa nyetir mobil. Karena dibilangin kanan, dia mau semaunya mama saya. Dia orang dominan, nggak suka diatur, dia mau ngatur sendiri. Pokoknya dia merasa dia yang paling benar. Ini kan susah Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia bisa nggak? Bisa hari ini Bapak Ibu Saudara. Udahlah karena dia ngotot mau belajar nyetir mobil. Terserahlah, kita hanya berdoa. Akhirnya bisa tuh hari ini Bapak Ibu Saudara. Mama saya gaptek teknologi. Layar handphonenya bisa berubah, dia pusing. Karena smartphone, kalau zaman dulu kan SMS nggak berubah-berubah, layarnya gitu-gitu aja. Zaman sekarang dia telepon kita, pagi-pagi ini kenapa layar handphone saya berubah, mana gue tahu. Udahlah cari saudara kita yang paling dekat di sana, karena nggak ada siapa-siapa. Dia gagap teknologi. Nah mama saya itu Bapak Ibu Saudara, nyetir motor aja dari pasar ke rumah kadang nyasar. Waktu nyasar dia butuh tenang.
berdoa berbahasa roh, tanya Tuhan, baru Roh Kudus ingetin dia jalannya pulang. Bayangin ini kalau naik mobil dia tersasar Bapak Ibu Saudara, nggak pakai Waze, nggak pakai Google Map, dia kagak ngerti. Tapi nggak nyasar tuh Bapak Ibu Saudara, dia bilang mama pergi ke sungai lihat, ih hebat banget dia. Kita aja yang ngerti Waze bingung-bingung kadang. Tapi dia mengandalkan Roh Kudus. Dari Tuhan datang hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Tuhan berikan dia kepandaian. Dia jualan baju Bapak Ibu Saudara. Jagang baju keliling, bisa bikin kode. Bisa bikin barcode gitu loh, kayak kode barcode-nya. Oh ini harga modalnya berapa. Saudara, mama saya gak pernah nyentuh ATM selama papa saya masih hidup. Kita pusing gimana kasih duit mama saya, mau gak mau dia harus belajar ke bank, harus belajar ATM. Beberapa hari yang lalu dia bikin heboh. Dia bilang, mama duitnya mau ngambil sekian, nggak ada duitnya. Bener nggak itu bank itu Hendy? Jangan-jangan duit mama diambil sama bank. Kagak pusing nggak Bapak Ibu Saudara? Berkali-kali dia nanya gitu, udah mah. Dari yang jawab pelan sampai jawabnya tinggi juga. Udah mah, udah di itu aja, di print bukunya. Dia nggak ngerti juga cara print buku. Saya bilang mah, pinnya coba kasih tahu. Hebat loh saudara, pinnya ada pola. Saya aja nggak sebagus mama saya bikin pin. Pin ATM dia ada polanya dan dibilang ini, wih. Saya aja kagum lihat dari mana dia belajar. Roh Kudus. Roh Kudus bisa nolong saudara bikin pin. Roh Kudus bisa menolong kita, hikmat datangnya dari Tuhan. Saudara, satu kali saya mau pulang ke Bangka, mama saya beli kepiting. Dia taruh di baskom, pagi-pagi semua kepitingnya kabur. Saudara coba kalau kepiting kabur, Waze nggak bisa cari kepiting saudara. Google Map nggak nyampe ilmunya. Saya bilang udah mah doa tanya Roh Kudus di mana tuh kepiting larinya sembunyinya. Ketemu, semua ketemu. Saya hanya mau kasih tahu saudara gini, Tuhan tuh sumber segala sesuatu. Apapun pergumulan saudara. Saudara, mama saya, papa saya bikin lempuk cempedak. Di musim hujan. Orang bingung nanya ini gimana lu jemur gak ada matahari. Dia bisa caranya ada trik khusus. Dikasih tahu Tuhan. Itu bisa panggangannya. Itu lempuk cempedak itu gampang-gampang susah. Kalau nggak bisa jemurnya saudara, gigitnya rontoknya gigi saudara. Karena dia keras kayak batu, itu takaran gulanya beda. Jemurnya beda. Nah itu dia gak pakai matahari Bapak Ibu Saudara, dia pakai panggang. Pakai api. Nah itu tekniknya ada, dikasih tahu siapa? Roh Kudus. Dikasih tahu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengandalkan Tuhan. Kejarlah Bapak Ibu Saudara hubungan yang dekat sama Tuhan. Cari Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita harus sadar kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Mama saya mau ke Singapura Bapak Ibu Saudara. Mama saya cuma bisanya satu bahasa. Bahasa Bangka dan kedua bahasa roh. Dia mau ke Singapura, kita yang stres ngurus dia Bapak Ibu Saudara. Dia aja tenang-tenang. Dia bilang tenang. Mama punya Roh Kudus. Kita mikirin gimana dia ngisinya itu bahasa Inggris dia ngerti nggak ngisi kartunya mau masuk Singapura Bapak Ibu Saudara. Tapi mama saya punya Roh Kudus. Siapapun yang ketemu dekat dia pasti kayak saudara sama dia. Wah dia langsung ngomong, wah orang ini ngisi sama dia nemenin dia sampai ketemu adik saya. Bisa. Biasanya lewat dari Bangka ke Batam nyebrang lewat Harbor Front. Pernah satu kali lewat Changi Airport. Kita lebih khawatir lagi Bapak Ibu Saudara. Yang waras saja khawatir kalau ke Changi takut nyasar. Tapi anehnya dia gak pernah nyasar. Bisa dia. Karena Tuhan.
Saudara, kalau kita punya Tuhan, kita punya segala-galanya. Masalahnya, yang jadi masalah bukan Tuhannya, masalahnya kita. Kita suka jadiin Tuhan tuh opsi terakhir. Kalau kita sakit, cari pertama obat. Kedua, cari dokter. Dokter udah angkat tangan, baru kita cari Tuhan. Harusnya waktu sakit cari Tuhan dulu. Tuhan, aku harus ngapain Tuhan? Tuhan bilang minum obat. Ya udah, nurut aja. Tuhan bilang ke dokter ini, datang aja. Apapun dalam hidup kita, yang pertama cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara cari Tuhan, saudara akan dipimpin oleh Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut Tuhan bukan artinya gini, gua takut sama Tuhan, gua takut ketemu Tuhan. Bukan. Orang yang takut sama Tuhan, dia takut kalau jauh dari Tuhan. Dia takut kalau dia nggak tanya Tuhan. Dia selalu rindu bertanya, melekat intim sama Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu khawatir kalau punya Tuhan. Santai, hidup kita enteng kalau punya Tuhan. Kita tinggal tiap hari komunikasi sama Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa, penyembahan, lewat firman setiap hari. Daud berkata 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Daud itu disiplin ngobrol sama Tuhan. Saudara, kapan terakhir kali kita ngobrol sama Tuhan? Efesus 5 ayat 15 sampai 17 bilang gini, karena itu, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Apa? Cara hidup apa? Waktu kita. Makanya dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap orang diberi sama waktunya 24 jam. Dari 24 jam waktu kita gunakan buat apa waktu kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita memprioritaskan Tuhan dengan waktu kita? Tuhan mau kita menyediakan waktu yang terbaik buat Tuhan. Tuhan mau kita mencari Dia. Makanya dikatakan mendekatlah kepadaku. Maka aku akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau yang punya anak, waktu anak masih kecil pernah nggak pengen main kejar-kejaran sama anaknya? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara satu kali iseng sama anaknya, yuk kejar papa, Bapak Ibu Saudara lari. Bisa nggak ngejar anak Bapak Ibu, anaknya ngejar bapaknya? Gak mungkin bisa, tapi kalau bapaknya waras waktu anaknya lari dia jagain. Akhirnya dia mendekat bahkan peluk anaknya. Kalau bapak yang di dunia aja pengen dekat ketika lihat anaknya mengejar. Apalagi bapak kita di sorga. Ketika Bapak Ibu Saudara rindu mendekat sama Tuhan. Tuhan terlebih lagi rindu mendekat kepada Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu Tuhan ingetin saya, Hen, kamu udah lama gak dekat sama aku. Saya begitu sibuk belakangan ini Bapak Ibu Saudara. Pelayanan, bangun rumah, ngecekin tukang. Wah pokoknya kredit hidup saya. Nggak beres-beres, kayaknya rumah kotor, aduh kayaknya udah lelah. Tapi Tuhan ingetin saya, Hen, ayo sediain waktu. Saya bilang Tuhan, oke deh Tuhan, aku mau sediain waktu jam 5 ya Tuhan. Saya bilang Tuhan aku nggak mau pakai waker ya Tuhan, tolong bangunkan aku sebelum jam 5. Jam 5 lah Tuhan. Dan Tuhan selalu before time. Sebelum jam 5 udah dibangunin. Langsung mata melek mentereng gitu, nggak ngantuk lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita terlebih lagi rindu bersekutu dengan kita.
Coba aja Bapak Ibu kalau bilang nih yang susah bangun pagi, coba malam ini doa Tuhan, kalau niat benar-benar Tuhan tolong bangunkan aku jam 4, besok pasti dibangunin sebelum jam 4. Tuhan kita rindu bersekutu dengan kita. Ketika kita mencari Dia, Dia rindu bersekutu dengan kita. Sebab itu dikatakan janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari kita cari apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cari kehendak Tuhan. Berdoa, Paulus berdoa buat jemaat di Efesus agar jemaat di Efesus menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Kita perlu berdoa agar mengerti kehendak Tuhan. Kita perlu usaha untuk menjadi bijaksana, untuk menjadi dewasa. Kita perlu menyediakan waktu, belajar firman, menjadi pelaku firman. Tuhan mau kita mencari Tuhan. Mazmur 34 ayat 11 Daud dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Orang yang cari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan carilah Tuhan. Saya tadi dengar Yakub nyanyi lagu yang kedua. Itu lagu yang sehari-hari saya dengar karena hanya ada di VCD-nya, hanya ada itu di mobil papa mama saya waktu 1 bulan. Papa saya masuk rumah sakit 2020. Itu lagu hampir tiap hari saya dengar. Waktu nyanyi lagu itu saya ingat pengalaman bolak-balik rumah sakit. Hampir 1 bulan papa saya sakit. Waktu saya bilang, Tuhan gimana, dari mana biayanya? Udah mikir mau jual kebon mama saya. Cuma Tuhan bilang waktu kami lagi makan, papa lagi di rumah sakit, Tuhan ada burung yang begitu indah. Tidak pernah mama saya lihat. Waktu dia lihat burung itu di pohon singkong. Tuhan bilang, burung aja aku pelihara. Apalagi suamimu. Aku Tuhan akan cukupkan biayanya. Waktu saya doa, Tuhan bilang, nak aku bayar papamu lunas. Aku udah tebus hidup papa, kamu tenang. Aku sediakan semua biaya. 1 bulan, hampir 1 bulan papa saya di rumah sakit sampai dia meninggal. Enggak sepeser pun yang keluar dari uang saya, uang adik saya, uang mama saya. Semua Tuhan sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Cari Tuhan. Bukan untuk dapat berkatnya. Cari Tuhan karena kita ingin kenal pribadi Tuhan. Cari hikmat Tuhan. Salomo, Daud kasih pesan sama Salomo, kamu harus cari Tuhan. Ingat Tuhan. Waktu Salomo naik jadi raja, dia minta, Tuhan bilang minta apa aja. Pernah gak Tuhan bilang minta apa aja? Waktu kita doa Tuhan bilang minta apa aja, nak kamu mau minta apa? Salomo minta hikmat. Tuhan bilang karena kamu tidak minta kekayaan, nggak minta kemuliaan, nggak minta nyawa musuhmu. Aku berikan kamu bukan hanya hikmat, aku berikan kamu kekayaan, kemuliaan. Kalau kamu taat, ikut aku segenap hati, aku panjangin umurmu kata Tuhan. Makanya Amsal katakan umur panjang di tangan Tuhan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Kita cari Tuhan bukan ingin umur panjang, bukan ingin kekayaan, bukan ingin kehormatan. Kita cari Tuhan karena Tuhan sudah cari hidup kita lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, anak manusia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau Tuhan tidak cari hidup saya masih menyembah berhala. Kalau Tuhan tidak cari hidup saya, mungkin hidup saya sudah hancur. Mungkin hidup saya sudah rusak karena Tuhan Yesus cari hidup saya. Dan Tuhan Yesus cari hidup saudara. Dia cari dan menyelamatkan yang terhilang. Tuhan mau kita cari Dia. Kita takut akan Tuhan. Kita gak bisa jauh dari Tuhan. Kita gak bisa lepas dari Tuhan.
Saya belajar dari hidup mama saya, di mana aja dia paling sering berdoa berbahasa roh. Masak sayur bahasa roh, naik motor bahasa roh, hujan bahasa roh. Apa aja dia kayak komunikasi sama Tuhan. Dan saya lihat bagaimana Tuhan memimpin hidup mama saya. Saudara, enggak gampang. Saya 4 bersaudara, 1 adik saya tinggal di Singapura, udah jadi warga Singapura, udah menikah, punya anak. 1 tinggal di Jakarta, 1 kuliah di Jakarta. Mama saya hanya sendiri. Kalau pilih hidup enak, pilih di Singapura. Lebih enak, nggak susah. Ada cucu, ada anak, cuma santai-santai. Tapi kenapa dia tinggal di Bangka? Karena ada kehendak Tuhan. Ada maksud Tuhan, ada orang-orang yang Tuhan mau dia layani. Saudara, kita perlu menemukan kehendak Tuhan, cari Tuhan. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh dikatakan bodohlah umatku itu. Tuhan ngomong sama orang Israel, sungguh bodohlah orang Israel itu dikatakan. Mereka tidak kenal aku. Mereka adalah anak-anak yang tolol. Dan tidak punya pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kenapa bangsa Israel disebut bodoh dan tolol dan pintar berbuat jahat? Karena mereka meninggalkan Tuhan, karena mereka tidak lagi mencari Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita jangan menjadi bodoh. Jangan menjadi tolol. Nggak enak ya. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, bukan Tuhan benci sama Israel. Itu umat pilihan Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tuhan itu saking gemes gitu lihat bangsa Israel. Makanya udah diomongin baik-baik nggak bisa. Perlu ngomong sedikit tegas. Tolol. Nggak cari Tuhan, nggak kenal aku. Aku ini udah bebasin kamu keluar. Laut terbelah, jalan di tanah yang kering. Tuhan udah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup bangsa Israel. Tapi mereka nggak kenal Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan lupa kebaikan Tuhan. Mazmur tadi kita baca. Jangan lupa. Kita manusia suka lupa. Yang baik-baik kita lupa. Yang gak baik kita ingat. Dari tahun kapan masih ingat. Orang berbuat jahat mah kita ingat-ingat. Yang berbuat baik kita gak ingat. Makanya Tuhan bilang jangan lupa. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Terus apalagi Tuhan bilang? Jangan lupa memperkatakan firman. Cari Tuhan, jangan lupa ngomongin firman, renungkan firman, lakukan firman, jangan lupa karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan ini, cari Tuhan. Rindu benar-benar dekat sama Tuhan. Kalau saudara ngomong dari hati saudara, Tuhan aku nih pengen dekat sama Tuhan. Aku nih pengen kenal Tuhan. Tuhan terlebih lagi rindu menyatakan dirinya kepada saudara. Agar saudara bisa kenal dia. Agar saudara bisa kenal isi hatinya. Agar saudara bisa dengar suara Tuhan. Satu kali saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mau bangun pagi Tuhan jam 4. Saya dibangunin Tuhan sebelum jam 4. Saya pengen tidur lagi. Terus ada suara di hati saya. Nak, kamu beneran mau kenal aku? Saya langsung sadar, saya tahu itu Tuhan yang ngomong. Langsung seger. Kayak orang pernah saudara mau kecelakaan tapi gak jadi. Langsung saudara aware. Lu deg-degan gitu, langsung saudara pokoknya sadar bener. Tapi Tuhan ngomong dengan lembut di hati saya. Tuhan gak maksa, Tuhan tanya, Hen, bener gak kamu mau kenal aku?
Saya nangis, saya bilang Tuhan, kadang saya ngomong begini tapi saya enggak benar-benar maksudnya itu. Tuhan mau ketika kita ngomong sama Tuhan, kalau kita ngomong A, kita benar-benar mau A sama Tuhan. Enggak yang lain. Tuhan enggak butuh omongan, Tuhan butuh hati kita yang sungguh-sungguh. Tuhan lihat hati kita. Benar nggak hati kita seperti apa yang kita omongin? Kalau saudara engkau ngomong Tuhan, aku benar-benar mau kenal Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya. Saya nggak pernah lupa kisah mama saya ketika dibilang Tuhan, aku mau dengar suaramu. Tuhan bilang Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Mama saya ingatannya itu nggak kuat. Tapi hari itu firman nancap di hatinya, dia gak pernah lupa perkataan Tuhan. Tuhan mau bicara buat kita semua. Tuhan rindu untuk kita datang cari Tuhan. Bersekutu. Bukan datang karena ada pengennya. Bukan karena ada maunya. Kita datang sama Tuhan karena kita ingin kenal Tuhan. Kita rindu kenal Tuhan. Maka saudara akan kenal Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu. Terima kasih Tuhan. Bersekutu denganmu. Kami mau Tuhan menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan, ku ingin selalu Tuhan. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu, amin, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Siang hari ini berapa banyak Roh Kudus bicara di hati Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus bertanya, anakku, maukah engkau mencari aku? Maukah engkau bersekutu dekat dengan aku? Kalau Bapak Ibu Saudara engkau tahu Roh Kudus bertanya itu di hati Bapak Ibu Saudara. Dan kau berkata, Tuhan aku mau mencari Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Taruh tangan kananmu di hatimu. Tuhan lihat hari ini, taruh tanganmu di hatimu. Katakan kepada Tuhan. Katakan dengan bahasamu secara pribadi. Dia dengar, dia tahu. Dan dia merindukan engkau datang mendekat kepada Tuhan. Dia rindu Bapak Ibu Saudara mencari dia. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di hati. Engkau melihat hati kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Hari ini ampuni kami kalau mungkin Engkau tahu di hati kami dan dalam perbuatan kami. Kami tidak lagi mengutamakan Tuhan. Kami tidak lagi mencari Tuhan. Atau hati kami mencari Tuhan tapi untuk kepentingan kami pribadi. Tapi hari ini kami diingatkan. Kami mencari Tuhan karena kami rindu mengenal Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan perbaharui hati kami. Tuhan bersihkan hati kami. Biar aliran air hidup itu mengalir kembali. Ada kecintaan, ada kesungguhan akan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan, ku ingin selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, ya lama kata karalaba ya lama kata karalaba syakata karalaba ya lama. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Yes, yes. Kami mau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak terima kasih. Aku berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Agar kami boleh menerima roh hikmat dan wahyu. Agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Jadikan mata hati kami terang. Agar kami dapat mengerti apa yang menjadi panggilan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Agar kami menyadari betapa dahsyatnya kuasa-Mu yang bekerja bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, hari ini Engkau menguatkan kami. Engkau memperbaharui kami kembali dengan kasih-Mu. Aku berdoa biar kami bersama-sama di dalam komsel dengan orang-orang kudus-Mu. Kami dapat memahami betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Agar kami dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kasih itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh terus tinggal di dalam kasih-Mu. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh membawa kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang percaya kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa firman Tuhan pada siang hari ini. Siapa yang diberkati? Semuanya diberkati. Beri dong kemuliaan bagi nama kita Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Pak Hendy yang luar biasa firman Tuhan. Dan saya sangat diberkati dan juga harus bertobat. Katakan bersama-sama bertobat. Ya, saya mendukung atau memberikan sebuah afirmasi kepada firman Tuhan pada siang hari ini bahwa memang benar. Ketika kita mengenal pribadinya Allah lewat firman Tuhan yang kita harus baca setiap hari. Itu menjadi santapan makanan rohani bagi saya. Maka tidak ada yang tidak mungkin. Semua Tuhan akan cukupi. Bukan hanya kebutuhan jasmani. Terlebih lagi kita akan mendapatkan kedewasaan iman. Mengenal kepada Dia Allah yang hidup. Tidak ada jalan yang tidak akan pernah terputus atau buntu ketika kita dekat dan mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kami undang bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik. Bapa yang kami kenal di dalam nama Engkau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami bangga. Dan kami tidak rugi karena kami percaya kepada Engkau. Allah yang hidup.
Dan kami bersyukur melalui Roh Kuduslah Engkau memimpin kami, menuntun kami di jalan kebenaran dan di jalan kehidupan untuk kami melihat karya Allah yang besar selama kami ada dalam dunia ini. Ikat kami Tuhan, peluk kami Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan untuk kami jatuh tergeletak. Tapi bila tangan-Mu yang besar ya Bapa, yang menopang kami, sehingga jalan-jalan kami menjadi jalan-jalan-Mu, sehingga hati kami menjadi terikat oleh kata hati-Mu Tuhan, sehingga pikiran kami menjadi pikiran-Mu Tuhan, tindak laku kami boleh menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya, sehingga kami boleh pegahkan suara-Mu dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam dunia pelayanan kami, baik di dalam segala bidang usaha kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menjadikan Engkau Allah dan Raja dalam setiap hidup kami. Kami akan melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, karena kami tahu Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, bila firman yang Kau telah sampaikan pada siang hari ini bukan sebagai logos, bukan hanya sebagai casing, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi kami mau menghidupi Tuhan. Dan kami mau lebih mengenal kepada Engkau. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan kami tidak jarang membaca firman-Mu, kalau kami tidak lagi memprioritaskan Engkau Tuhan sebagai Raja dan setiap hidup kami, ampuni kami Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau metanoia Tuhan, berbalik dari kasih-Mu yang mula-mula Bapa, sehingga kami boleh rasakan ada damai sejahtera yang Kau nyatakan dari setiap hidup kami. Bapa dalam surga, Kau memberkati Pak Hendy Gunawan Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan dan setiap pelayanannya sebagai penetua di barat Tuhan. Kau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga banyak-banyak orang-orang mengenal kepada Engkau melalui firman yang mereka sampaikan Tuhan, melalui kehidupannya Tuhan, dan akan lebih memperbesar lagi kapasitasnya Tuhan di bidang segala hikmat yang Kau nyatakan dan setiap hidupnya Bapa. Kau berikan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita dalam rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayakah bahwa berkat itu datang dari Tuhan? Marikan arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat yang Tuhan nyatakan pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lubungmu dan di dalam segala usahamu dan juga di dalam segala pekerjaanmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai engkau sekalian. Dalam nama Yesus, setiap orang yang menerima berkat berkata amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.